Hai, hari ini kita ketemu lagi nih, Halfa. Kita mau bahas materi baru. Ini tentang fungsi. Nah, sebelumnya, Halfa kan kita pernah belajar tentang fungsi ya. Nah, coba Halfa bisa disebutkan contoh fungsi-fungsi yang sering Halfa pakai apa saja? Apa aja tuh? Yang paling gampang. Biasanya kalau kita mau mencetak data, pakai apa tuh? Print. Ah, betul banget, pinter dia, Pak. Nah, kita pakai fungsi print ya. Kemudian pakai fungsi apa lagi, apa? Untuk mengubah menjadi bilangan bulat, menjadi angka. Integer. Ya, betul. Terus kita mau memasukkan data, pakai fungsi apa tuh, apa? Input. Input. Nah, tip. Semua fungsi yang sudah Hafah sebutkan tadi, itu sudah ada di modul Python ya. Di Python sudah ada. Jadi hari ini kita akan bikin sebuah fungsi ya, Pak ya. Kita buat sendiri ya. Jadi sebelumnya belum ada fungsi-fungsi yang kita mau buat tuh. Jadi kita mau isi dengan sebuah perintah di dalam fungsi tersebut. Oke? Udah kebayang ya lesson hari ini ya. Oke, siap. Nih, Kak Alfa mau sambil share screen dulu. Nah, ini dia. Ini semoga hari ini kita bisa mudah memahami materinya ya, Alfa ya, supaya lebih semangat. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Slideshow dulu nih. Nah, Kelihatan lebih jelas lagi. Nah, ini. Wah, ada auroranya nih, Alfa, belakangnya. Keren banget. Backgroundnya bisa gerak-gerak gitu gimana, Alfa, caranya? ada di situnya, di filter. Ada. Keren banget nih. Kalau saya belum pernah coba. Bagus. Oke. Biasanya kan apa di pantai ya. Ini lagi di beda backgroundnya. Oke, siap. Hari ini kita mau buat fungsi. Ini ada contoh-contoh case yang perlu Hafah tahu ya. Nah, sebelum kita bahas case-nya, nah kita sedikit review ya materi-materi sebelumnya dan juga melihat contoh case-nya. Nah, ini baru sekilas aja nih. Kita nanti mau bahas lebih detail lagi. Jadi kalau kita lihat sekilas di sini ada soal ya. Nah, kemudian Hafah diminta untuk menuliskan kode program, outputnya seperti yang ada di sebelah kanan itu ya. The number of students to, kemudian the success center, the success center, dan lain-lain. Nah, kemudian Hafah bisa menyimpan template tersebut di dalam sebuah fungsi. Nah, kalau diperhatikan itu kan ada name, course, dan juga group, kemudian the success center, itu muncul berkali-kali ya. Nah, itu kita bisa simpan di dalam sebuah fungsi ya. Jadi template-nya itu format penulisannya disimpan gitu. Kalimatnya itu tadi di dalam fungsi. Namanya di sini fungsi apa? Nah, ternyata kita bisa kasih namanya nanti. Oke? Siap? Alfa? Nah, caranya gimana? Nanti kita lihat. Oke, kebayang ya. Nah, sebelum itu kita mau review dulu nih, ya. Review tentang fungsi, definisinya dulu nih. Sebuah fungsi itu adalah sebuah perintah, ya. Intinya adalah itu. Fungsi adalah perintah. Nah, kita beri nama yang unik dan dalam penamaannya itu maksimal dua kata. Misal satu kata boleh atau dua kata juga boleh. Kalau dua kata berarti disambung dengan tanda apa? Apa? Dengan tanda Underscore. skor, betul. Terus di sini ada beberapa fungsi yang sudah Alfa sebutkan tadi ya. Ada print, terus input, integer. Nah, yang baru ini apa nih? Len ya. Len itu untuk apa, Alfa? Masih ingat nggak? Len untuk apa itu? Len. Lupa. Len itu panjang ya. Oke. Ingat lagi ya sekarang ya. Ingat len ya. Jadi len itu digunakan untuk mencetak panjang dari sebuah string misalnya. Atau sebuah list. Nah, nanti kita kenal list juga ya di lesson-lesson belakang nih. Masih belum ya. Sekarang masih string dulu. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini untuk penulisannya biasanya kan seperti ini ya. Kita sebutkan nama fungsinya, kemudian kita kasih argumen-argumennya, misalnya print hello world.
Nah, print hello Hafah, misalnya gitu. Nah, kita pakai tanda kurung ya, biasanya ya. Oke, itu udah. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini tadi contohnya, print hello. Nah, ini udah ya. Kita langsung lewati saja. Nah, jadi dalam penamaan sebuah fungsi, nah ini udah mulai penting nih, Hafah ya. Boleh di-capture dulu nih, Hafah. Ini kepakai terus nantinya. Jadi kita dalam pendefinisian suatu fungsi, dimulai dengan def terlebih dahulu. Def, kemudian kita sebutkan nama fungsinya. Ya. Nama fungsinya bebas tapi unik ya, dan juga mudah untuk dimengerti. Misalnya print, input, gitu kan, sesuai dengan maknanya gitu ya, dengan konteksnya. Contohnya, setelah definition, lalu nama fungsinya. Kemudian kita bisa masukkan parameter-parameternya di dalam tanda kurung. Setelah itu, kita masukkan action 1, action 2, dan seterusnya. Nah, ini badan fungsinya itu berisi suatu informasi ya, tambahannya. Contohnya kalau yang tadi, nah itu berisi suatu template. Nah, misalnya string tadi, nama, kelas, dan lain, misalnya kayak gitu. Nah, ini tergantung dengan badan fungsinya. Ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nah ini udah mulai pembahasannya. Jadi di sini tadi Hafa udah lihat sekilas tentang soal ini. Kemudian kita sudah perhatikan outputnya di sebelah kanan. The Success Center, kemudian name course group. Nah, the Success Center name course group itu bisa kita simpan di dalam sebuah fungsi. Nah, ini namanya adalah fungsi print label ya. Di sini kita beri nama fungsi print label. Nah, kalau dua kata berarti disambung dengan underscore. Print label kemudian dia berisi sebuah informasi. Nah, ini template-nya adalah format penulisannya, the success center, kemudian name, course, dan juga group. Nah, di luar daripada fungsi, nah kita bisa panggil nama fungsi itu lagi ya di kode program berikutnya. Nah, kalau di sini Hawa perhatikan indentasinya. Nah, ini perlu nih, penting banget nih Alfa ya. Jadi penulisannya seperti ini ya, ada indentasinya, ini menjorok ke dalam. Kemudian penulisan kode program berikutnya di luar badan fungsi itu harus kembali menjorok ke kiri lagi. Nah, itu dia. Biasanya kalau Hafa nulis bahasa Indonesia itu kan ada ini ya, sebuah paragraf itu kan menjorok ke kanan gitu kan. Nah, ini sama nih Alfa. Jadi satu paragraf misalnya gitu. Kalau ini bukan satu paragraf, tapi satu fungsi, satu badan fungsi ya. Di luar daripada fungsi berarti harus menjorok lagi ke sebelah kiri. Nah, contohnya di sini print label printing machine. Nah, itu kan di luar daripada fungsi ya. Kemudian kita gunakan variable amount. Lalu kita gunakan fungsi integer. Nah, karena yang diinputkan adalah sebuah angka. Kalau kita perhatikan, di sini yang diinputkan kan angka 2 ya, di kanan. Nah, angka 2 kita inputkan. Kemudian kita pakai looping. For i in range, ya, pakai for loop. For i in range amount, print label. Ya. Jadi kalau yang diinputkan itu tadi, nah maka dia akan mencetak yang ada di fungsi print label. Informasinya adalah the success center, name, course, dan juga group. Nah, yang terakhir kita gunakan fungsi print lagi. Print, dan take your labels. Nah, itu yang terakhir itu, Alfa. Oke, sampai sini. Apakah bisa dipahami, Alfa? Bisa, bisa. Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu yang maksudnya condong-condong itu apa? Centang-centang yang mana? Condong yang bilang. Condong-condong. Oh, ini ya, indentasi. Yang dimaksud dengan indentasi. Oke, kita bahas dulu ya, Alfa ya. Indentasi. Jadi sebuah penulisan kode program pada Python itu ada aturannya. Aturan penulisannya menggunakan indentasi. Indentasi adalah cara penulisan kode Python ya. Kita beri spasi. Nah, itu adalah indentasi. Jadi spasinya sama dengan 4. Jadi satu indentasi sama dengan 4 spasi. Nah, atau Hafah bisa klik tab pada keyboard. Nah, itu bisa jadi satu indentasi. Jadi ada dua cara ya. Cara yang pertama, klik tab pada keyboard atau Hafah menambahkan spasi sebanyak 4 kali. Tik, 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 tik gitu.
Atau kalau Hafah menulisnya manual, biasanya dari tanda titik dua. Misal di baris pertama itu kan div print label, kurung buka, kurung tutup, titik dua. Nah, lalu diklik enter. Nah, itu otomatis akan diposisikan pada tempatnya. Ya kan? Nah, itu udah sesuai dengan indentasinya. Nah, itu makna dari indentasi itu apa? Satu indentasi sama dengan empat spasi. Nah, itu dia ya, yang perlu diingat-ingat. Oke, kemudian, nah, yang pendefinisian fungsi kan cuman sampai sini ya, Alpha ya. Definition print label, kemudian fungsinya ini ya, print labelnya ini. Nah, definisi fungsinya cukup sampai sini saja. Nah, kode program berikutnya ini di luar dari pendefinisian fungsi. Jadi, kita bisa arahkan ke pojok kiri. Nah, itu dia. Nah, jadi print labelnya nggak ada di sini, tapi di sini gitu ya. Jadi dia ditulisnya sesuai dengan indentasinya. Nah, ini nanti akan lebih dipahami sama Hafah kalau udah di praktek. Nah, nanti kan ada latihan coding gitu ya. Jadi Hafah lebih terbiasa. Ya, waktu latihan ngetik itu kan biasanya ada ya. Nah, nanti dari situ Hafah akan lebih terbiasa di situ. Terus di latihan-latihan soal. Oke, Hafah, apakah bisa dipahami untuk indentasi? Bisa, bisa. Oke, bisa. Bisa. Sip. Apa? Lanjut lagi. Berikutnya, nah di sini ada contoh soal lagi nih, Alfa ya. Ada perintahnya, write a program that prints out personalized label for English lesson text sheet. It's us, the user, for the number of the student and their name. Nah, jadi di sini Alfa diminta untuk menuliskan kode program ya, yang mana nanti user atau pengguna akan menginputkan sebuah angka ya, number of student. Jadi nomornya berapa, kemudian namanya siapa. Nah, mereka diminta untuk menginputkan dua informasi itu, nomor student dan juga nama student. Nah, kemudian ketika pengguna sudah berhasil menginputkan nomor dan nama student, nah, otomatis programnya akan memunculkan. Nah, informasinya adalah the success center, name-nya siapa ya, yang sesuai yang sudah dimasukkan. Misalnya Lawrence Rate. Nah, dia akan muncul name Lawrence Rate. Lalu course-nya, nah dia akan munculkan nih. Course-nya ternyata dia English. Lalu student name-nya siapa? Nah, dia akan muncul lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia muncul berulang-ulang ya, Alfah ya, ketika kita sudah menginputkan nomor dan nama. Nah, jadi di sini Alfah bisa inputkan di dalam sebuah fungsi ya supaya penulisan kode programnya jauh lebih simple. Nah, itu ya. Jadi penulisan sebuah fungsinya nanti seperti ini. Kita definisikan print label ya. Nama fungsinya adalah print label. Kemudian ada name di sini. Name merupakan parameternya. Lalu kita bisa isi dengan badan fungsinya yang berisi string ya. The Success Center, kemudian name, lalu course English. Nah, itu adalah badan fungsinya ya. Lalu kita bisa buat kode program berikutnya adalah print test worksheet printing. Nah, ini kita tuliskan itu setelah fungsinya. Nah, lanjut lagi berikutnya ada variable amount ya. Amount sama dengan integer input, nah number of student, kemudian for i in rank, lalu amount. Nah ini kita pakai looping lagi nih ya Pak ya. Kita akan menggunakan looping untuk mencetak informasinya secara berulang-ulang. Nah, name input student name, nah itu ya. Kemudian print label name. Lalu print down task, ya, take the seat. Nah itu yang terakhir ya. Terakhir dia akan muncul tulisan dan take the seats. Nah, itu. Jadi yang terakhir berarti ditaruh di menjorok sebelah kiri karena itu di luar daripada looping. Nah, di luar looping, di luar fungsi. Nah, kalau udah beda makna gitu taruh di sebelah kiri pojok gitu ya, apa ya. Lanjut lagi. Ini mirip-mirip ya, soalnya sama yang sebelumnya. Oke, kita bahas lagi atau sudah cukup, Alfa? Cukup.
Oke, siap. Berarti udah bisa memahami ya contohnya ya. Nah, oke, sip, sip, sip. Keren, Pak. Nah, kalau sudah cukup, sekarang kita coba praktik dulu nih ya, Pak ya. Sekarang Hafah bisa buka platformnya dulu ya. Boleh dibuka di modul ketiga lesson 1 ya. Karena ini materi baru nih. Ada di modul baru juga. Modul 3 lesson Nggak 1. ada. Belum. Belum terbuka? Oke, coba di-refresh dulu, Pak. Ya, boleh di-refresh dulu. Oke, Hmm. sudah bisa? Sudah terbuka? Oke, sudah aman ya. Sekarang Kak Alfa stop share dulu. Nah, sekarang gantian Alfa yang share screen. Oke, sudah share screen. Thank you, Alfa. Masih proses. Oh, ini udah kelihatan sekarang. Nah, boleh diklik dulu lesson 1, nomor 1. Oke. Nah, ini dia ada pertanyaan ya. Ini dia. Ada pertanyaan. Choose the program with no bugs ya. Pilih kode program yang tanpa error ya, tanpa kesalahan. Jadi kalau menemui kode program seperti ini, Hafah bisa coba praktekkan ya. Kita coba buktikan menggunakan laboratori. Nah, caranya Hafah bisa copy linknya kayak biasanya. Hafah sepertinya udah pernah ya belajar ini ya. Oke, di copy dulu linknya, terus buka di tab baru, kita buka laboratori. Oke, sip Hafah. Buat lagi. Nah, di sini kita coba praktekkan. Kita copy ya kode program dari sebelumnya ya di Center Automation ini. Oke, coba kembali ke sini dulu. Kita cari kode programnya. Nah, ini kita copy. Apakah bisa, Pak? Bisa ya, di copy ya. Nice. Nah, ini boleh dicoba satu persatu. Apakah ada yang error? Nah, yang error itu kita jangan centang ya. Choose the program with no bug. Oke. Yang menurut Hafah tidak ada bugnya, boleh dicoba buktikan dulu. Nah, di sini. Bad input. Nah, berarti itu ada yang salah ya di situ ya. Nice, Hafah. Berikutnya, oke, boleh kita coba lagi. Definition get grade. Oke, kita coba copy lagi di sini. Kita running. Nah, ternyata, oke, itu salahnya tadi dari yang kode program sebelumnya ya. D-nya di delay dulu. Nah, udah bisa nih. Oke, berarti dia juga betul ya. Nice. Oke, jadi di sini yang benar harusnya hanya dua ya. Hanya ada dua kode program yang benar. Ya, apa bisa cek kembali. Oke, continue. Good job, Alpha. Yay, keren. Lanjut lagi berikutnya. Kita klik next. Nah, di sini kita akan berlatih kode programnya. Nah, ini supaya Alpha terbiasa dengan indentasi. Nah, ini coba Alpha perhatikan. Cek result score titik 2. Nah, itu kan ada titik 2. Lalu ketika diklik enter, otomatis posisinya akan ditempatkan ya, sesuai dengan posisinya. Nah, yang dimaksud dengan indentasi ini apa? Nih, ada muncul garis ya. Di sini ada garis-garis ini adalah indentasinya. Jadi jaraknya dari garis ke garis ini adalah 4 spasi apa? Nah, itu yang dimaksud dengan indentasi. Oke, lanjut lagi berikutnya. Print task complete. Nah, itu ini adalah sebuah fungsi ya, dia masih di dalam badan fungsinya. If score dan print task complete masih di dalam badan fungsi. Nah, kalau yang terakhir itu check result itu di luar daripada badan fungsi. Maka nulisnya menjorok ke kiri ya. Ya, karena itu di luar daripada badan fungsi. Nah, 114.
Oke, good job Alfa. Kita klik continue untuk melanjutkan. Nah, di sini ada keterangannya. Perintahnya adalah modify the program. Nah, modifikasilah kode programnya supaya outputnya nanti seperti yang ada di kotak sebelah kanan itu. Number of shirt, t-shirt ya. Lalu diinputkan angka 3. Nah, berarti yang diinputkan adalah sebuah integer. Lalu kalau kita perhatikan, di situ ada muncul tulisan discovery, kemudian keep going, jadi so much waiting for us. Nah, itu kan munculnya berulang kali ya, Alfa ya. Nah, kita berarti bisa simpan di dalam suatu fungsi, ya. Format penulisannya kita simpan di dalam fungsi. Nah, di situ ada fungsi print label. Nah, udah benar ya. Print label berisi sebuah template discovery, keep going, there is so much waiting for us. Kemudian, di situ ada variable amount. Variable amount, lalu ada integer dan input, number t-shirt, ya, of t-shirt, oke, okay, good. Kemudian, for i in ring amount. Nah, ini dia kurang kurang apa nih, Hafa? Coba Hafa perhatikan di baris satu. Ini ada yang kebalik ya. Apa yang kebalik ya, Hafa ya? Seharusnya bagaimana, Pak? Tanda titik duanya harusnya di akhir, paling akhir ya. Nah, harusnya tanda titik duanya di paling akhir. Kemudian apa lagi apa? Print label seharusnya posisinya tidak di sini. Nah, coba Hafah cek kembali. Caranya gimana, Pak? Nah, print labelnya udah betul ya, tidak perlu dihapus. Cuman posisinya saja yang perlu kita tempatkan. Nah, itu dia. Harusnya di situ ya, print label. Nice. Lalu dikasih tanda kurung, jangan lupa. Ya. Kenapa? Karena dia adalah sebuah fungsi. Diingat-ingat, penulisan sebuah fungsi ya, kalau kita memanggil sebuah fungsi, pasti diakhiri dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, itu udah patennya. Pasti ada itu. Apakah perlu tanda titik dua lagi, Alfa? Atau sudah cukup? Coba Alfa cek dulu. Kita play ya, kita running dulu deh, biar tahu hasilnya ya. Oh, Mas, ternyata masih bad input di baris ketujuh. Oke, ketika dihapus titik duanya, ternyata sudah bisa di running. Nah, sekarang giliran Halpa memasukkan inputannya. Oke, good job Halpa. Udah tahu ya tadi ya, titik mana saja yang perlu untuk diperbaiki. Nice. Kemudian kita modifikasi kode programnya lagi nih ya, Pak ya. Nah, ini levelnya rada naik ya. Tadi gampang, nah sekarang agak gampang dikit. Nah, di sini ada definition student info ya. Student info berisi sebuah variabel ya, dan sebuah parameter name dan juga course. Lalu ada sebuah badan fungsi. Di student info itu berisi informasi nih, string. The student name kemudian is taking course. Nah, jadi kalau name dan course itu adalah sebuah parameter ya, berarti dia bisa berganti-ganti sesuai dengan namanya, datanya ya yang dimasukkan. Oke. Nah, kemudian di sini Hafah bisa tambahkan kode programnya di berikutnya ya di sini. Harusnya di mana nih Hafah? Menjorok ke kiri ya. Kenapa? Karena di luar daripada fungsi ya. Di luar daripada pendefinisian fungsi. Jadi Hafah menulisnya menjorok ke kiri. Oke. Hafah mau beri nama variabel apa nih? Misalnya nama atau name boleh. Ini yang digunakan untuk menginputkan ini, memunculkan tulisan ini sekaligus bisa digunakan untuk menginputkan sebuah string. Gimana tuh, Hafah? Masih ingat? Variabelnya name misalnya. Kemudian sama dengan kita gunakan fungsi apa, Hafah, untuk memasukkan data? Kita panggil fungsi apa ya? Ya, betul banget. Fungsi input. Kemudian di dalam tanda kurung, ya itu kita beri stringnya nih, Hafa. Pertanyaannya apa di sini? Name, titik dua. Nah, ini ya, yang pertama nih, name, titik dua.
Nah, coba Hafah cek dulu apakah huruf kapitalnya, huruf kecilnya sudah benar semua. Oke, nah itu dia. Kemudian kita lanjut lagi untuk memunculkan course. Nah, kalau yang mudah sekarang yang course nih apa? Kalau course bagaimana caranya? Oke, apa bisa beri nama variabelnya, misalnya course atau apa boleh, kursus itu juga boleh. Course, oke. Nah, sama seperti yang atas ya. Nah, sebelumnya sama. Input lagi. Kemudian pertanyaannya di sini apa ini? Course, titik dua. Ya, betul. Lalu C-nya apakah kapital atau huruf kecil? Hafa, coba dicek lagi. Course. C-nya huruf kapital. Nah, itu dia. Oke, lalu sudah diapit dengan tanda kutip? Nah, diapit dulu. Oke, sudah betul. Lanjut lagi yang terakhir. Nah, ini kita akan memunculkan ini apa? Student info-nya ya. Kita panggil fungsinya student info ya, student info. Oke, student info, student info, diklik yang student info boleh. Nah, itu. Kalau sebuah fungsi pasti diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Itu udah pasti. Ya. Jadi setelah student info langsung dikasih tanda kurung. Oke. Nah, di dalam tanda kurung itu kita kasih parameternya. Nah, parameternya apa, Alfa? Nah, parameternya itu kan name dan course ya. Nah, ini udah kita simpan menjadi sebuah variabel. Jadi di sini di dalam tanda kurung kita beri name dan course. Sebentar, apa? Name dan course yang dimaksud adalah nama variabelnya, ya. Berarti kalau sebuah variabel tidak perlu diapit dengan tanda kutip. Yang perlu diapit dengan tanda kutip hanya tipe data string Hmm. saja. Nah, kalau variabel itu beda dengan string ya. Variabel adalah sebuah kotak ya, yang kita bisa isi dengan suatu nilai. Nah, nilainya tapi hanya satu saja yang boleh disimpan di dalam variabel ya. Oke, jadi name, kemudian koma, course. Oke. Nah, ini Hafa sudah benar tapi kurang dikit nih ya. Coba Hafa perhatikan. Di baris ketiga dan empat, variabel name dan course, ini kan huruf kecil ya, M dan C-nya. Maka yang di dalam tanda kurung ini juga harus huruf kecil semua. Karena sesuai dengan penamaan variabelnya. Nah, itu dia. Oke. Sudah sama. Kalau sudah sama, boleh di running sekarang. Kita coba play. Kita inputkan namanya dulu. Misal Hafah boleh. Hafah atau siapa boleh. Kasih nama. Terus course-nya. Angka ya dalam bentuk ini. Oke, good job Hafah. Berikutnya, di sini write the program, Hafah ya. Tuliskan kode programnya yang menyimpan, nah ini, kita buat suatu fungsi yang menyimpan format penulisan seperti ini, Hafah. Karena ini akan muncul berkali-kali pasti, ya. Golden feather, kemudian name school, dan golden feather. Nah ini, muncul berulang kali ya. Jadi nanti Hafah bisa simpan golden feather name school di dalam suatu fungsi. Oke, Alfa, udah kebayang ya. Nah, jadi kita buat definisi dulu nih. Mau dikasih nama apa fungsinya apa? Apakah print label atau selain itu? Boleh. Def, tulisannya def dulu ya. Kita definisikan fungsi. Oke, definition print label. Penulisannya seperti apa, Alfa? Def dulu ya, Alfa ya. Nah, bentar. Ini Kak usah kasih contoh deh. Oh iya. Ya, ada devnya. Oke, good. Def, kemudian
print label. Print saya diingat-ingat nih, ini udah paten, masih seperti ini. Def dulu, kemudian nama fungsi ya, lalu titik dua. Nah, itu kurung buka, kurung tutup, titik dua. Jangan lupa titik dua. Nah, ini dia, titik dua itu penting ya. Nanti dia nggak bisa jalan pada programnya. Oke, kemudian posisi selanjutnya, seharusnya di mana, Pak? Coba ya sesuai dengan indentasinya ya. Nah, itu menyimpan sebuah format penulisan yang berisi golden feeder, name, dan juga school. Nah, caranya kalau seperti ini ya, Hafa bisa copy aja dari sini supaya menghindari ini, meminimalisir kekurangan huruf, typo, atau tandanya ya yang kurang. Golden feeder. Boleh di copy. Oke, lanjut lagi. Baris berikutnya, print name dan juga print school ini boleh copy dari sini nih, karena ini ada tanda underscore-nya itu ya, berapa kali. Nah, itu supaya tidak terjadi kekeliruan, kita bisa copy aja tuh dari situ. Oke, good job, Hafah. Lanjut lagi, berikutnya. Oke, good. Kita update dalam tanda kutip ya, betul. Karena dia adalah sebuah string. Lanjut lagi berikutnya. Kita print school. Nice. Nah, print school kemudian kita tulis. Oke. Nice. Berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, berarti fungsinya sudah cukup ya, Alfa ya. Cukup sampai sini aja nih fungsinya. Setelah itu, kita buat lanjutannya berarti menjorok ke kiri ya, karena sudah selesai fungsinya. Nah, lanjutannya kita akan buat sebuah variabel. Misalnya nih, Kak Elsa merekomendasikan variabel amount atau total gitu ya. Kemudian sama dengan, bukan di situ apa ya? Pencet. Joro. Oh, kepencet. Oke, apa? Santai. Bisa diperbaiki kok. Ya, berikutnya, Alfa bisa tambahkan variabel baru. Misalnya variabel amount, apa variabel total. Nah, itu boleh. Mau apa nih? Total atau amount? Total, oke. Sama dengan, ya. Penulisan variabel selalu seperti itu. Sama dengan, kemudian, fungsi apa yang digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk integer, Hafa? Nah, jadi ada dua fungsi. Fungsi apa dan apa? Ya, betul. Integer dan fungsi input. Nice. Nah, kemudian di dalam input itu ada tanda kurung lagi ya, Pak. Ya, karena kita akan memasukkan string. Ya, pertanyaannya apa nih? Number of students. Nah, jadi nanti penulisannya nih, apa bisa seperti ini, benar. Kalau saya kasih contohnya, misalnya Alfa kan di situ pakainya total ya. Jadi nanti amount-nya boleh diganti total. Nah, kayak gini. Amount sama dengan, nah itu kan total sama dengan integer, kemudian input, nah itu number of students, itu di dalam tanda kurung ya, dan tanda kutip. Karena dia merupakan sebuah string yang akan dimunculkan untuk memasukkan data dalam bentuk bilangan bulat. Jangan lupa titik dua ya, ada titik dua itu disesuaikan dengan output yang diminta. Oke, good job Hafah. Lanjut lagi step berikutnya. Oh iya betul. Lanjut lagi apa teliti nih. Berikutnya kita akan gunakan looping nih Alfa. For loop ya, kita akan pakai for loop. Masih ingat Alfa penulisan for loop? For, for i in ring. Kemudian di dalam tanda kurung dikasih nama variabelnya. Tadi variabel apa? Total ya misalnya. Print berarti kita akan pakai fungsi print nanti terakhir. Nah, oke. Jadi nanti contohnya seperti ini ya, Pak ya. For i in range, amount-nya diganti total ya, karena variabelnya di sini namanya total. Kemudian titik dua, lalu print label. Nice. Nah, ini print label karena nama fungsinya kita panggil lagi yang sudah kita definisikan di baris satu ya.
Kita panggil lagi. Nah, kalau kita perhatiin penulisan sebuah fungsi pasti diakhiri dengan tanda kurung ya, Alfah ya. Nice. Lalu print, don't take your bitch. Nah, itu dimunculkan ya, itu menjorok ke kiri karena di luar daripada looping. Print, don't take your bitch. Nah, itu coba Alfa copy paste aja dari sini supaya menghindari typo. Nah, ini udah disediain, maksudnya biar bisa di-copy. Ah, itu dia, biar memudahkan Alfa. Oke, atau boleh disesuaikan dulu juga bisa, manual juga boleh. Oke, ini hanya tips dari Kak Alfa supaya Alfa lebih mudah pengerjaannya, lebih cepat juga, ya. Nice. Jadi ada kayak strategi gitu Alfa. Oke, ini nanti kalau Alfa ikut kompetisi ya kan, nanti kan pasti disiapkan buat kompetisi ini. Alfa apakah tertarik buat kompetisi coding? Nggak ada di sini. Oke, tertarik ya? Coba nanti kalau ada informasi pasti Kak usah informasikan, oke? Disampaikan. Siap. Oke, Alfa. Baik, Alfa ini kalau Miss lihat berpotensi ya. Alfa itu suka belajar, Miss lihat. Terus semangatnya tinggi. Ya. Jadi konsentrasinya juga fokus. Jadi bisa ini, ada peluang. Oke, lanjut lagi. Berikutnya kita coba play dulu nih, Alfa. Oke. Nice, number of student. Ada berapa nih, Alfa? Oke, boleh dimasukkan. Ya, oke, good job. Nah, ini kita lanjut lagi ke step berikutnya, Alfa. Mau dilanjutkan bintang ke satu dan kedua atau langsung ke sini? Hmm. Ini nggak wajib sih, ini boleh optional. Alfa mau lanjut atau mau bintang satu dan dua dulu? Boleh, Alfa kasih opsi. Lanjut aja. Lanjut aja, berarti ke sini. Boleh, ya. Lanjut aja, nomor dua. Kita klik. Ya, ini dia. Di sini ada pertanyaan. Choose what the program prints. Nah, pilihlah kode programnya akan mencetak seperti apa, Alfa. Nah, kira-kira yang mana tuh, Alfa? Kalau ketemu kode program yang seperti ini, Alfa nggak bisa kopas terus di ini ya running kayak biasanya nih. Jadi Alfa perlu cermati. Oke. Atau Ini. secara manual. Nah, menurut apa yang mana kira-kira? Iya, good job, Alfa. Langsung benduk nih. Keren. Lanjut nomor berikutnya, nomor dua. Kita latihan coding lagi di sini. Nice. Definition. Oke. Check result. Nice. Kemudian, ya. Oke, score. Nah, ini ada definition fungsi check result yang berisi parameter score, kemudian ada conditionnya, ada kondisi if score lebih dari atau sama dengan 100, maka dia akan mengembalikan nilai true. Atau else ya, selain itu, maka dia akan return false. Nah, itu untuk condition di dalam fungsi check result. Kemudian ada else itu untuk kondisi kedua ya. Aku bisa tambahkan lagi titik dua. Lalu indentasi, nah itu ada indentasi, itu ada dua indentasi ya, kalau dua kayak gitu. Return false. Nah, artinya dia akan mengembalikan nilai false, nilai salah. Oke, jadi ada boolean ya. Di data boolean itu terdiri dari true dan juga false. Nice, apa? Langsung enter Ini aja. gimana? Oke, enter, diklik enter bisa. Hmm. Nice. Nah, di situ ada rest. Nah, apa mulai terbiasa ya? Di job banyak progresnya nih apa. Rest, kemudian cek result ya. Lalu ada parameternya di sini 114. Oke, good job apa. Dikit lagi. Oh, nice. Kita klik continue. Kemudian di sini ada perintahnya nih. Fix the bug in the program ya. Jadi benerin kode programnya nih perintahnya apa ya. Ketika di running ternyata ada tanda silang di baris pertama. Nah coba kita lihat. Dia kurang apa tuh apa?
Coba deh dari Hafah dulu nih sebelum Kak Oksa sebutkan. Coba Hafah coba Hmm. di baris satu. Apa ya? Kurang apa ya? Nah, caranya Hafah bisa lihat lagi di soal nomor 2 nih. Tipsnya. Terus, nah, dicermati. Penulisannya pasti seperti ini. Mirip. Nah, coba. Oh, Apa ya? Kurang apa dia? Ya, betul. Apa? Nah, itu ya. Div, kemudian cek test score. Nice. Lalu, masih ada bad input di baris keempat. Nah, posisinya dia belum tepat. Nah, terus cek lagi. Apakah masih? Nah, ini apa? Sebenarnya masih ada yang perlu diperbaiki lagi nih ya, Pak. Ya, apa kira-kira indentasinya ya? Returnnya harusnya maju nih. Nah, karena dia return ya sejajar juga dengan return. Oke, maju satu indentasi. Nice. Nah, di situ. Oke, coba kita play dulu. Oke, kemudian keterangannya apa ya? Amount. Nah, dalam bentuk integer lah, Pak. Di angka ya, dimasukkan number of participant dalam bentuk angka. Coba aku masukkan angka saja. Satu, dua, atau tiga boleh. Lalu enter name-nya. Nah, berarti dua kali nih. Oke, kemudian skornya berapa? 80 atau berapa? Nice. cek tes, Nah, cek ini tes. ada kurang di sini. Nah, kurang apa ya, Alfa ya? Nah, parameter. Betul. Parameter score. Nice. Apa? Oke, coba di play lagi. Kita cek. Ada bit input di sini. Less sama dengan check test score. Oke, kemudian enter test score-nya. Nice, Hmm. apa? Next level. Berikutnya, di sini ada apa nih? Modify the program, apa? Ya. Oke, di sini sudah ada definition get course. Jadi ada definisi fungsi get course ya, yang berisi parameter with. Berarti with-nya nanti bisa berubah-ubah ya, sesuai yang dimasukkan oleh pengguna. If with find sport tidak sama dengan -1, maka course sama dengan volleyball. Nah, ini kalau Alfa perhatikan di sini ya, ada if, elif, else. Ini penulisannya selalu sejajar. Nah, ini Alfa bisa sambil belajar nih penulisannya, indentasinya ya. Kemudian return course. Nah, ini udah benar, indentasinya udah benar nih. Berarti Alfa tinggal nambahin kode program berikutnya. Nah, jadi apa bisa tambahin di baris ke-11 ya. Oke, menjorok ke kiri karena di luar dari definisi fungsi. Oke, yang diminta apa nih ya, Pak? Kita lihat dulu. Oke, number of student, kemudian enter your wish, recommend. Nah, dia akan merekomendasikan ya, sesuai dengan yang ada di fungsi get course tadi. Jadi apa bisa buat sebuah variabel, mau dikasih nama amount boleh, atau total lagi juga bisa. Atau selain itu ya boleh, amount boleh. Oke. Lalu kita gunakan fungsi apa, Alfa? Jika diinputkan adalah sebuah angka, ya. Nah, ini sebuah angka, berarti kita pakai fungsi apa ya? Oke, good. Kemudian untuk memasukkan datanya, pakai fungsi apa? Nah, lalu di dalam tanda kurung kita beri string. Nah, dalam penulisan string pasti diapit dengan tanda kutip. Nah, itu sama persis. Number of students pakai S, kemudian titik dua. Numbernya N-nya kapital. Oke, jangan sampai ada yang typo. Titik duanya masih kurang nih di sini. Tik tik. Nah, dikasih tanda titik dua. Oke, nah itu udah benar. Lanjut lagi berikutnya, kita akan membuat looping menggunakan for loop nih, Hafah ya. Nah, kalau for loop itu penulisannya masih ingat apa? Masih ya? For i in ring kayak gitu. Kemudian di dalam tanda kurung dikasih parameter
amount, ya, tidak ada skor, Oh. tapi amount, ya. Amount yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Amount titik dua, oke, titik duanya di luar tanda kurung, ya. Penulisan sebuah looping, pasti seperti itu. Oke, lalu enter. Nah, berikutnya kita kasih nama variabel with nih. With sama dengan, lalu kita gunakan fungsi apa untuk memasukkan data? With sama dengan, bentar, Hafa. Penulisan with, indentasinya apakah sudah benar? Harusnya dia menjorok ke kanan. Satu indentasi. Ya. With sama dengan input ya untuk memasukkan data. Kemudian masukkan stringnya apa? Apa tuh? Enter your wish. Nah, ini dia. Enter your wish. Oke, kita masukkan dalam tanda petik karena dia adalah sebuah string ya. Enter your wish. Sudah. Kemudian titik dua. Oke, lalu kita buat variabel berikutnya ya. Nah, kalau wish sudah, lalu course ganti ini. Course sama dengan ya, kita buat course sama dengan, nah, kalau di sini kan tidak ada nih ya, kita buat fungsi get course ya. Course sama dengan get course. Oke. Get course tidak perlu di dalam tanda kurung. Contohnya seperti ini. Nah, ini nanti tulisannya seperti ini apa? Oke, good. Lalu di dalam tanda kurung dikasih variabel atasnya, with-nya. Kemudian yang terakhir kita kasih print ya untuk recommendation itu ya. Alfa bisa tambahkan kode program berikutnya. Nah, ini dia. Print, kemudian recommended. Print. Nah, recommended R-nya huruf kapital, double M ya. Recommended titik dua. Itu diapit dalam tanda kutip karena dia adalah sebuah string. R-nya kapital, kemudian M-nya ada dua. Recommended. Nah, udah. Kalau sudah, jangan lupa titik dua. Nah, recommended titik dua. Oke, lanjut lagi. Koma, terus itu ada variable course. Nah, variable course itu yang berisi informasi course-nya ya, dari WIS tadi. Apa yang dimasukkan oleh customer. Nah, terakhir kita kasih lagi. Bukan print ya, masih ada yang kurang nih apa? Setelah print apa? If course sama dengan astronomy, Oh. iya masih kurang baris sebelumnya ya. If course itu posisinya, oh iya Pak, ternyata indentasinya juga perlu diperbaiki nih, baris ke-15. Nah ini harusnya sejajar dengan course. Um, kita mundurin. Oke, nice, Safa. Lanjut lagi berikutnya. Diklik ini, oke sudah. Lalu, if course juga sama ya, udah. Lalu, sama dengan astronomi itu dalam tanda petik, karena dia adalah sebuah string. Astronomi, A-nya huruf kecil, ya. Lalu, nah penulisan if else selalu diakhiri titik dua. Kemudian tempat tindakannya adalah print. Ya. Warning, classes are held at night. Nah, itu dia. Warning, classes are held at night. Oke, ini indentasinya ya. Nice, apa? Oke, at night. Ya, kita coba play dulu. Sudah running, apakah sudah berhasil? Ya.
Kita coba centang langsung number of student dalam bentuk angka. Dimasukkan satu, dua, tiga, boleh. Nice. Lalu enter your wish. Apa wishnya? Misal astronomi, boleh. Oh ini. Oh, recommendednya History of Ancient Rome. Saya belum bisa hijau. Kenapa ya? Kira-kira. Oh, double underscore astronomy. Morning classes are held at night. Udah benar ya, apa ya? Recommended. Lalu enter your wish. History of ancient Rome. Sketching. Comics. Volleyball. Udah benar. Coba apa? Ulang centangnya. Kemudian. mm-mm. Hmm, Invalid literal yang dimasukkan adalah number berarti angka. Coba. Oh Apa iya. ya? Dicontoh di bilah sebelah kanan ya. Nah, itu boleh dimasukkan sama yang itu juga boleh. Oke, Wah, ya, tapi masih belum centang hijau ini kemungkinan ada typonya aja sih apa. Coba kita cek bareng-bareng ya. Amount sama dengan integer input number of students titik dua. Kemudian for i in range amount lalu with input enter your with lalu course get course with lalu print recommended lalu course if course sama dengan astronomy print warning classes. Warning ada tanda serunya nih. Oh ini Allah ternyata. Warning tanda seru. Lalu classes are held at night. Dah benar. Nah, coba diinputkan lagi. Oke. Apapun bisa. Komik swap. Oke, tenang tanda seru doang ya tadi ya. Oke, apa mau dilanjutkan lagi atau sudah cukup? lanjutlah sedikit. Ini Oke, aja. kita lanjut lagi ya. Nomor 5. Nah, ini Alfa diminta untuk menuliskan kode programnya ya. Outputnya nanti seperti itu ya di sebelah kanan. Number of students, kemudian enter the grade dan juga admit. Nah, admittednya mengembalikan suatu nilai ya, apakah true atau false. Lalu di situ ada enter the grade. Nah, yang terakhir nanti akan muncul tulisan get reading. Terus ada here are some grade pics. Nah, itu adalah sebuah string yang kita masukkan yang paling akhir. Oke, jadi Hafah bisa definisikan fungsinya dulu. Ya, definition, kemudian mau dikasih nama apa nih, apa? Misalnya, kalau di sini Miss rekomendasi iscam. Ya, jadi nanti gini, contoh kode programnya. Ini karena sedikit lebih kompleks ya, jadi Miss kasih kode programnya aja nggak apa-apa. Biar Hafah bisa kombinasikan. Nah, ini bisa dijadikan referensi untuk Hafah dalam pengerjaannya. Contohnya adalah seperti ini ya, Pak ya. Def, kemudian iscam, itu untuk nama fungsinya ya. Nama fungsinya bebas, apa mau kasih nama apa. Iscam, kemudian grade ya. Nah, ini untuk parameternya adalah grade. Jadi, jika grade-nya lebih daripada 50, maka dia akan mengembalikan nilai true. Namun, jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, itu makna dari fungsi iscam. Return true. Nice. Contohnya, ya. Oke. Nah, itu ada else selanjutnya. Posisi else sejajar dengan if. Oke, good job, Hafa. Else, lalu ada titik dua, itu pasti.
else, kemudian return. Nah, posisinya return, ya apa sudah tahu ya. Return seharusnya di mana? Return, betul di situ. False, F-nya huruf kapital. Nice. Berikutnya, kita akan buat variable, ya. Contohnya amount atau total, boleh. Itu yang paling sering dipakai nih, apa? Ya, jadi Miss kasih contoh yang gampang aja, yang lebih mudah. Nah, ini nanti apa bisa contoh ya. Nanti menjadi seperti ini nih, kode programnya. Oke, coba apa bisa masukkan itu. Misalnya, nah itu menjorok di sebelah kiri ya, Alfa ya. Karena di luar daripada fungsi. Jadi, tulisan total itu menjorok banget. Nah, seperti itu, betul. Oke, lanjut lagi berikutnya. Total, kemudian integer, input. Nah, ini karena yang dimasukkan dalam bentuk angka. Maka kita gunakan integer dan input. Nah, ini yang sedikit rumit pada loopingnya ya, Alfa ya. For loop-nya nih, kita pakai parameter amount lagi. Kemudian, kita tambahkan variable grade yang berisi ya string untuk menginputkan data dalam tipe data integer. Lalu di sini ya Miss panggil isChem lagi ya dengan parameter grade. Nah, yang terakhir kita gunakan fungsi print yang berisi admitted ya. Nah, rest itu adalah variabel saja ya untuk menyimpan isChem dan grade tadi. Nah, jika rest sama dengan false, nah maka dia akan muncul tulisan get reading. Here are some grid pics. The catcher in the rain, the grid gets be gone. Nah itu with the wine. Apa bisa kopas saja tuh nanti dari sini ya karena di sini sudah disediakan. Nah tujuannya supaya apa lebih mudah penulisannya meminimalisir typo. Oke, integer input. Kemudian di dalam tanda kurung ya, kita kasih tanda petik number of students. Oke, of student. Kemudian enter the grade ya. Oke, good. Nice. Berikutnya, enter the grade ada titik duanya di akhir. Setelah grade ada titik duanya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya. Nah, ini variable rest itu adalah fungsi isChem ya dengan parameter grade. Nah, itu dimasukkan dari pengguna oleh pengguna ya. Kemudian kita pakai fungsi print lagi ya. Kemudian kita pakai string admitted dan rest kita panggil lagi variable rest. Admitted diapit dalam tanda kutip karena dia merupakan sebuah string. Oke. Oke, ucap apa? Lalu kasih koma dan kita panggil nama variabel rest lagi ya. Terakhir kita kasih if. Nah, ini sebuah kondisi. Jika rest sama dengan false, if rest sama dengannya double karena dia merupakan sebuah logical expression. False, F-nya huruf kapital ya. F-nya huruf kapital karena dia merupakan sebuah Boolean data. Nah, itu false, F-nya kapital. Nice. False itu berarti bernilai salah ya. Lalu kita print yang terakhir. Enter, boleh diklik enter, lalu print kurung buka, lalu petik.
Ya, diklik tanda petik. Nah, seperti itu apa. Lalu Alfa bisa masukkan ya. Ini boleh dikopas aja nih Alfa, karena panjang. Nah, itu dia. Sampai wine. Ini udah disediain. Tinggal dikopas saja biar meminimalisir typo ya. Oke, boleh di paste. Nice. Berikutnya kita coba running kode programnya. Oh, ada bad input. Kurang apa tuh apa? Ya, nice apa? Coba tentang lagi. Oke, number of student. Berapa numbernya? Name, amount, amount is not defined. Oh, total. Harusnya amount diganti dengan total. Ya, karena di sini sudah didefinisikan variabel total. Nah, itu dia. Oke, good. Total. Nice. Lalu kita centang lagi. Number of student, kemudian enter grade-nya. Enter grade dalam bentuk angka lagi. Satu lagi ya, karena yang dimasukkan ada dua. Ah, Oke, good job, Alfa. Berhasil nih, Alfa berhasil menyelesaikan latihan satu dan dua. Gimana hari ini, Alfa? Gimana? Satu kata untuk hari ini, apa tuh? betul. Seru. Oke. Oke, Alfa, thank you. Hari ini kita tadi udah belajar cara mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, jadi Alfa bisa membuat fungsi sendiri ya. Tadi udah banyak sekali contoh fungsi yang dibuat oleh Alfa. Dia kalau kita perhatikan berisi apa tuh Alfa? Fungsinya. Sebuah- Fungsinya berisi pencetakan itu Iya, kata. betul. Sebuah pencetakan kata ya. Dia kita simpen ya di dalam sebuah fungsi. Supaya kalau kita panggil lagi fungsinya, otomatis udah ketulis tuh. Kita nggak perlu nulis manual lagi. Nah, gitu. Oke, Alfa. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Udah, boleh ditanyakan dulu. Oh, belum aja. Oke. Berarti sudah cukup jelas ya, ya Alfa ya. Ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan ya, boleh ditanyakan lagi ya sama Miss ya. Pak by chat sama Mama boleh. Oke, Alfa. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita ketemu lagi di lesson berikutnya hari Kamis ya. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Ya. Bye-bye. Salam buat Mama. Oke.